قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang-orang yang beriman. Maka di mana saja ia menemukannya, yakni perkataan-perkataan hikmah itu, maka pasti ia akan mengambilnya. Keterangan bahwasanya hadis tadi menunjukkan kepada kita tentang dari mana kita harus menerima ilmu. Kalau suatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandung pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Rela atau kada, berat hati atau ringan hati, kita mesti menerima atau mencerna dengan baik setiap perkataan baik ataupun hikmah yang keluar daripada lidah seseorang. Lalu takaran kebaikan atau hikmah di sini yang disampaikan oleh seseorang itu adalah sesuatu yang benar, dan yang dimaksud sesuatu yang benar di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, atau kebenaran itu suatu yang disampaikan atau dicontohkan yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diberi Tuhan akal cagar bapikir, nang dipikirakan itu nang lebih utama kebaikan atau kebenaran, bukan suatu kebaikan atau kebenaran yang hanya sesuai dengan akal kita, bukan sebatas itu. Karena kada semua yang diketujui oleh akal itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Amun memikirkan nang masuk akal terus nih, ajaran sesat saja banyak nang masuk di akal. Tapi lamun dikaitakan lawan kebenaran ilmu yang diajarkan Allah lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nah maka semua itu di samping kita diberi Tuhan akal, di samping kita menerima suatu ilmu, namun walau di mula-mulanya itu kita merasa tidak sependapat, hendaklah kita pikirkan, kita cerna, dan setiap hal-hal yang ragu daripada suatu kebenaran ilmu itu hendaklah kita tanyakan kepada orang yang lebih mengetahui daripada kita. Karena takaran ilmu dari setiap orang Islam dalam kehidupan ini yang lebih ia utamakan adalah ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa memperbaiki keadaan hidupnya, keadaan perilakunya siang dan malam sampai akhir hayatnya. Kadang kita nang awam nih nang diambil petikan maharat mengisah wali kutub, wali abdal, wali nujabat, wali autad, wali umud, dan seterusnya. Harap kita ngisahkan karomah wali, tapi nang cagar keselamatan amal kita, padahal itu yang lebih justru kita utamakan. Apa nang maulah ibadah kita soh, apa nang maulah ibadah kita ditolak, ya kah? Nah maka daripada itu, garis bawah semua riwayat hidup orang wali, mereka menuntut ilmu, mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, mereka memuliakan akan guru-gurunya, mereka baik dengan kawan sepergaulannya, mereka senantiasa meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah,
mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintah Allah secara istiqamah dari hidupnya sampai matinya. Dan ini pokok intisari bagi setiap kita orang Islam yang hidup di dunia ini. Keperluan kita memang menambah ilmu, menambah amal, menambah bagusnya amal itu, dan menghindarkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di samping kita memperbaiki keadaan zahir dan batin kita. Itu diantara hikmah dari setiap apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat. Kita membenarkan sesuatu itu karena benar menurut Allah dan Rasulnya. Kadang sesuatu itu benar menurut ajaran Al-Quran atau Sunnah, tapi karena kita jahil, kita pun kadang menyalahkan juga sesuatu yang padahal dia itu benar. Dalam artian benar di sini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Malahan kadang dengan kejahilan seseorang itu hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dia terima dan dia bela. Karena apa? Karena ujar akalnya itu bujur. Nah, maka ketahuilah landap atau tumpulnya akal tergantung seberapa banyak ilmu yang dituntut. Jernih atau keruhnya akal seseorang tergantung seberapa banyak ilmu yang dia dengar. Karena kadar akal itu pada dasarnya sama, tapi akal kita tidak akan menjadi tajam kalau kita lalai daripada menerima ilmu agama, menuntut ilmu agama, dan menerimanya dengan lapang dada. Akal akan semakin jernih, akal akan semakin tajam seiring kita itu banyak mendengar dan memaham akan suatu ilmu yang benar pula, yakni ilmu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak kecil, kita sudah tua, ada kekanakan pandirnya bujur, maka jangan berat hati kita untuk menerima, yakni mengiyakan atau membenarkannya, bahkan kita mengamalkannya. Misalnya ujar anak kecil, bah pian subuh lawan zuhur tadi kan ada sembahyang bahai. Nah, walaupun anak kecil tapi bujur ampunnya, maka kita akui bahwa kita misalkan kada tagawi sembahyang subuh dan zuhur. Kadang tabiat kita itu ketika menghadapi orang yang usianya lebih muda dari kita, biar bujurinya. Kadang ketika kita menghadapi orang yang jauh lebih kekanak dari kita, biar bujurinya. Cuma kita ngini dari hati kecil makui aja pang pada bujur. Akan tetapi dengan penuh keegoan kita, karena kita ini terlalu kandal perasaan gengsi, sehingga dengan cara apapun kita akan menjawab supaya kita bisa membersihkan diri kita. Sudahlah kayak abah sembahyang subuh ika morai kada melihat, padahal disar kada juga. Sudah nak kayak abah sembahyang zuhur, tadi abah bepatak sembahyangnya supaya kada dilihat orang, padahal dasar kada sembahyang juga. Dan kiaskan hal ini kepada perkara-perkara yang lainnya. Bahkan mungkin dari musuh kita, orang itu orang yang sangat kita benci padahal, tapi dikala ia menyampaikan yang benar, walau di hati kita ini muar lawan orangnya, tapi kada boleh muar lawan ilmunya. Hati kita kadang-kadang katuju dengan orang itu, tapi ketika dia menyampaikan yang benar, maka kita kada boleh kada katuju dengan ilmu yang benar yang keluar daripada lidahnya. Karena apabila kita dengan penuh kegengsian kita menutup mata atau menutup hati kita daripada menerima kebenaran yang orang lain sampaikan, seakan kita menolak pula kebenaran kata-kata yang datang daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita seakan-akan kita berhadapan
memusuhi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang dibacakan semacam hadis Nabi, wah kada mau kayak itu ya. Nah itu sama mengingkari kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa maka mengingkari? Karena kada percaya lawan hadis-hadis Nabi nang disampaikan. Maka mesti kita mengambilnya walaupun tadi kanak-kanak bahkan musuh kita. Yang penting sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat. Ini pokok intisari yang kita ambil dari kata-kata siapapun, asalkan kata-katanya betul ataupun tepat. Bukan betul dan tepat menurut akal kita aja, tapi betul dan tepat menurut ajaran Islam. Sekali lagi, sesuatu yang hingga masuk di akal kita kada tentu juga semua itu pas atau bujur menurut Islam yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Setiap orang yang mempunyai gengsi, apalagi dalam hal menuntut ilmu, ilmunya kada pacang mau bertambah. Karena perasaan gengsi itu membuat seseorang berat untuk mendengarkan setiap kata-kata yang terlontar dari siapapun, walaupun kata-kata itu benar. Gengsi yang menutupi hati seseorang itu, sehingga ilmu yang walau bagaimanapun disampaikan, maka susah masuknya itu sampai ke dalam hati, karena yang dibawa perasaan gengsi. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya, walau orang itu martabatnya jauh lebih rendah bahkan lebih hina daripada kita, tapi jangan sampai kita tidak mau tunduk patuh terhadap segala kebenaran yang ada pada orang itu. Jadi sifat sombong itu akan merugikan seseorang, dan sifat tawadhu itu akan banyak memberikan keuntungan pada seseorang itu. Nah, adapun selanjutnya, an Abdullah bin Amr bin al-Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fadlun ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw faridatun adilah. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu ada 3 perkara, maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditegakkan atau diamalkan. Yang ketiga, kewajiban yang adil. Al-ayatul muhkamah hiya allati la istibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansukhin, wa sunnatul qa'imah hiya ad-da'imatul mustamirratul lati al-amal biha muttasilun la yutraku, wal faridatul adilah hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Yang dimaksudkan dengan al-ayatul muhkamah itu ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga ia tidak mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnatul qaimah itu ialah sunnah yang terus diamalkan tanpa ada hentinya dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridatul adilah itu ialah kewajiban yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula tiada ada kesan buruk bila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasnya daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di muka bumi ini. Karena sesuatu hukum itu tidak akan tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata
atau dengan berdasarkan hadis yang kuat dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid iz aqbala salasatu nafar fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ahaduhuma furjatan fil halaqati fajalasa wa jalasa al-akharu khalfahum wa amma ath-thalithu fadhahaba mudbiran. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عنه. Nah, jadi hadis ini simak bujur-bujur karena ini gambaran setiap orang yang duduk di dalamnya. Daripada Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan sahabat beliau di dalam majelis ilmu, yakni di dalam masjid pula, tiba-tiba datang 3 orang dalam dudukan bicara ilmu, datang bertiga. Nah, 2 orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah perkumpulan majlis ilmu, maka ia pun terus duduk di sana. Mbah datang, diperiksa ada kedudukan yang kosong. Nah, langsung aja buat situ maisi tempat yang kosong. Nah, orang yang kedua hanya duduk di belakang majlis, padahal banyak lowongan cagar inya itu baka muka, tapi mendidik membelakang benar kayak itu, jaraknya jauh pulang lawan orang, kisah menyanyurangan dong. Ya kemudian kita di majlis ini ranggang aja, akun aja menyanyurangan bampar sajadah variannya di buncu situ kah. Saya kira husuk kalau. Nah, adapun orang yang ketiga ini karena ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu masuk ke dalam majelis ilmu itu. Nah, aja supan, aku kebanyakan orangnya supan, maka terus ia pergi ke tempat lain. Akhirnya kejadiannya duduk melihat orang banyak. Nah, maka setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapan beliau, lalu beliau bersabda, hendakkah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Karena niat untuk ilmu, semangat kuat. Jadi kada kulih kanan, kada kulih kiri, kada gengsi, ada tempat kosong, langsung hanya duduk. Nah, sehingga dengan kesungguhannya itu Allah berikan tempat kedudukan ia menuntut ilmu. Yang kedua, ia merasa malu, yakni tidak bersungguh-sungguh. Orang besar saya dudukan baka muka jangan pasapan sembahyang tu jauh benar halatnya hingga 2 sap seorang di sap ke 10, jadi sap ketiga, keempat, kelima ya puang padahal kau aja berparak-parak kata bapak juga semacam orang saruan tu nah di dalam kosong diambil di halaman hibak. Jadi bayang nang budi datang hendak seruan, pas ada perut lagi hendak melalui, padahal pikir-pikirlah seorang duduk di dalam, tukang baca doa ada aja, apalagi tukang baca doanya kenal aja lawan kita. Jaka bahasa kasar tu menurut sidin tahu pada seorang katakanlah membaca, kata juga sidin nyuruh seorang baca doa. Ya kah lain di kampung orang yang bisa tapahuya
sarwan wadah orang kan rupa malawanakan kayak orang alim juga tuh itu bisa nang tapahuya jadi jatuh kampung situ payah bacakan ayat tasbih kada aja situ aja bacakan biar pak jangan situ aja baca aku aja kata tinggal kacamata dulunya orang kacamata kata denang nang cocoknya nang cocok tuh ya kacamata aku nang tertinggal gitu pang lain badannya itu lalu kada itih melihat Quran bila supan nuntut ilmu lalu Allah tuh seakan-akan supan juga beri ilmu lawan kita karena kita juga nang panyung kanan kita juga nang panggengsian jadi Allah seakan-akan gengsi jualan kita buktinya apa akhirnya orang nang ini dapat ilmu kada banyak sedikit saya dapat ilmu duduk jauh penyurangan lalu ilmu yang didapat ilmu didengaran aja karena wayah mendengar wayah kada jauh pada curong duduk jauh pada salon duduknya lalu akhirnya didengaran aja nang mempas 3 talinya gin salon mun ada kanan kiri muka belakang bepandir baru jauh bisa kada terdengar juga sanunuhan seorang begiji menang mendengarkan nang liga mahiga memandiri nah kadang mau banyak juga taulih ilmu maka pulang nah hebatnya nih kayak ini bila tukang bacanya bapandir juga bila tukang bacanya beranai lalu beranai juga kayaknya pulang baik tukang baca nyambung juga ini sekalinya di perban untung tuh segala jana orang mandiri orang tiga mega aja yang pertama tadi inya karena niat kuat untuk ilmu kada tahu walau di majlis tuh kada ada bapak Tuhan seorang nyasa paling ada kalau aku jana ada si anu masih memandang bapak Tuhan masih kada memandang ilmu masih ada juga orang yang bujur ilmu kada tahu biar di majlis tuh salamanan orang kada denang patuh lan seorang nuntut ilmu nah ada wadah kosong permisilah tempat duduk nah salami orang tiga mahiga ada tahu ilmu hanya dituntut dipaduli mempatuh kakada kada ditatai seorang ada nang kaduane susupanan aja aku mau di paparak situ kada ada kawan papandir nah anak papandir aja berarti ada hendak nuntut ilmu ngalu jaka pasahapan sembahyang 2 sap hibak di sap ke 30 sap ke 40 saurang di sap ke 10 baru ngot aja nyurangan doh lalu dadangaran karena pulang ditangani HP tetet halo di mana posisi nenek lagi pengajian jar para kaya lagi tuntung iya nang dihiga salon kita linganin nah diurak untung-untungan tuh juga apa lagi nang jauh pada salon bependiran pulang misalnya itu nang bisa tersalah paham untuk dengar paguruan hendak kawin karena talinya atau model tapampan-pampan lalu masuk ke otak pun sandat-sandat juga lalu main buah habat luput juga ada nang ketiga nih ngaran yang bah datang melihat lah aku nggak itu bulik aku mensupan benar nah lihat orang binanu nah supan aku lalu bulik nah akhirnya karena inya bapaling dari ilmu Allah pun bapaling juga artinya kada diberi ilmu logikanya aja orang belum belajaran bulik sudah apa hendak dapat ilmu orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh memberikan perhatian kepada ilmu jadi kita berapa kali sudah sampaikan usia Datuk Kalampayan 10 tahun lebih tua dari Syekh Saman Madani Syekh Saman Guru Sidin guru oleh Datuk Kalampayan 10 tahun tuha murid pada guru tapi ngarannya belajar kada pandang tuha anu kada pandang tuha atau anu yang penting bujur ilmunya bujur amalnya bujur juga yang terpenting itu Syekh Saman lahir 1132 Hijriah Syekh Muhammad Arsyad lahir 1122 Hijriah berarti 10 tahun Tuhan Datuk Kalampayan daripada Guru Sidin
kita hingga 1 tahun hatuha kita pada paguruan atau 3 tahun paguruan di bawah kita masa gengsi guru kamar ini mengaji pundukan 11 tahun sidin kada sungkan sidin datang nang iyanya silaturahim ya kah judulnya majelis ilmu lalu masing-masing ada mendapat manfaat berupa pahala. Nah, yang dalam hadis Nabi itu lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ini hanya aaliman sekolah pesantren kada suah pang cuma aaliman udah ada hakun menuntut wah bilang haja sidin nang 11 tahun gen hari-hari pesantren itu kan semacam sekolah kita tuh nah semingguan sekolah umum tuh paling parai sehari diulah paling lawas 2 hari ada parai 2 minggu setengah tahun sekali kada sungkan sidin mana usia sidin lebih tua dari ulun nah cuma petungannya aja tuha ulun pada sidin. Nah, kalau usia kan tuha sidin ini pada ulun tapi tak anung sidin petungan pada ulun ada ulunnya juga anu tapi petungan tak tuha pada sidin nang nyata orang mengaji hari-hari di pondokan siang malam sampai 11 tahun padahal ulun sekolah di normal 5 tahun aja kurang 2 bulan pang tapinya intinya tiap perkumpulan yang di situ ada kebaikan seperti maulid seperti bicara ilmu agama kita kada usah memakai ilmu gengsi ini hanya taulih ilmu di sarwan pengantin bapak pandiran ilmu agama taulih ilmu neh karena pahadangan orang apa itu melayat karena duduk tata yang kisah orang alim juga toh dapat ilmu nah lalu sikapai wah yang orang pengajian anu tuh kada sampai masih ya udah sampai ada maalahkan nang kayak ampun kita gini jua ilmunya kan sekolah aja kada taulih kedengaran aja belum alim lagi aliman gin belum gitu sudah nang gengsi benar hendak mendengar orang pembacaan bah kelewatan aja nang kayak itu andaikan hati itu buat gengsi wah kalau di situ tuh lain kelasku menuntut ilmu di situ yang diingatkan semacam aja perkumpulan silaturahim nang dibaca salawat nang dibaca ilmu agama andaikan hati itu model rasa kada cocok juga nih umpat bergabung di majelis ilmu tersebut wah buahnya di majelis anu lain kelasku itu aku mahir majelis nang hebat nang besar nang besurban gurunya kan di kepala kayak itu guru-gurunya pulang begamis di 3 rangkap mau kayak bebuhannya di Nurul Hidayah tuh lain kelasku itu mahadiri majelis andaikan sopan juga tuh kayak itu nang dipikirkan nih kayak ini duduk dalam kebaikan silaturahim dalam kebaikan nang didengar sholawat nang didengar ilmu agama dibacakan itu barang diingat sakira nih mengikis-ngikis gengsi juga tuh mengikis-ngikis gengsi yang manusia ini macam-macam pian kayaknya sudah habis duit kalau mencari majelis nang kada bawa kapai itu nang bari kepingin benar doa. Nah, kemudian daripada itu hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang tetap dan kuat, senantiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang senantiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Nah orang bawa itu sekali 2 aja, mbah sekali 2 tuh seorang datang sekali bakal-akal lagi hendak tulak ada juga mahadang mbah di telepon kayak apa tulak kah aku mahadang bila kawan kada tulak juga tabulirit juga tuh nang itu sudah nonton sinetron Banyak Cintaan kada hendak kata tinggal sudah nang panjang menyambung episode sampai kebaikan di akhirat biasa-biasa aja tapi sanunuhan di YouTube ya sama kada sama buyai di YouTube tuh bujura ilmu dapat tapi berkah duduk di majelis ilmu kada dapat berkah duduk di majelis ilmu bisa didapat di YouTube tapi pahala duduk di majelis ilmu kada dapat
bapak kita betating lutuk-lutuk sorangan. Nah, nang bahapsi kada di hadapan kita, nang membaca kada juga pasahapannya nih udah terputus lah kayak itu istilahnya. Pasahapannya jauh benar. Ilmu dapat tapi berkah perkumpulan majelis ilmu kada dapat, karena nang didoakan malaikat tuh kan orang nang tulak menuntut ilmu mulai rumah, ada nang berjalan, ada nang bisa ditinjak, ada nang bisa motor dan seterusnya. Nang istilah hadis Nabi sampai-sampai ikan di laut mendoakan keampunan bagi orang nang menuntut ilmu mulai tulak sampai bulik. Adanya yang kongkong di rumah turun pada rumah kada, berjalan kada juga, perabah pulang di tilam itu, aurat pulang hunggang-hunggang tak buka, apa berbaju kada, nah sinsit di talinya, lain kada sama binian naik, yang disamakan nang di muka YouTube lawan nang datangan langsung. Udah sama lu kok aipin apa pikir seorang sama ai juga aja ngintu juga nang disampaikan nang nyampaikan gurunya ngintu juga kada sama, tetap nang kada sama tuh wadahnya nang kada sama. Seorang di anggap aja model di seorang di pinggir sungai, gurunya di darat membaca. Nah, kemudian daripada itu, adapun orang yang malas, patah semangat, tidak bergairah dan senantiasa menunggu dorongan dari orang lain. Aja kakak anak tuh ajar nak beruji lalu dipusut-pusut, dibibisai. Namun sudah Tuhan nih memayu 2-3 kali ay membisai, mungkin apa tingkah juga biar habis itu. Ditahuai, ulang tapi biar kakak anak sama dipusut-pusut, dibisai. Ayo sudah. Kenapa maka kada turun majelis ilmu? Ya aku gering. Nah, kena dijemput bah itu kekanakan itu ngarannya. Seorang nang sudah parak bebulut ini, atau parak bacucu memayu 2-3 kali ay dibibisai, mun pindah kada kawajua dibibisai, bumaram situ ay. Nah, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berhasil dalam usaha mencari ilmu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi zahir dan batin kita seberataan. Mudah-mudahan istiqamah menuntut ilmu yang bermanfaat, beramal saleh zahir dan batin istiqamah pula kita seberataan, juga ahli keluarga kita, zuriat-zuriat kita semuanya diberkahi oleh Allah. Zuriat-zuriat kita jadi orang-orang yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan Allah husnul khatimah. Wa idza hadratin nabi al-fatihah.